Ketajaman Bukayo Saka di lini depan Arsenal kembali menjadi momok mematikan untuk pertahanan lawan. Padahal sang pemain sempat disorot tajam karena kesulitan mencetak gol. Gawang Burnley menjadi korban terbaru yang dibobol oleh ketajaman Saka. Sang Starboy menyarangkan 2 gol hingga membawa Arsenal menang telak dengan skor 5-0. Hasil ini membuat The Gunners melompati Manchester City di peringkat kedua klasemen. Bagaimanakah Bukayo Saka mengembalikan insting tajamnya di depan gawang lawan? Kembalinya insting tajam Bukayo Saka. Bukayo Saka kembali mempertontonkan performa tajam dalam beberapa laga terakhir. Pemain keturunan Nigeria ini selalu mencetak gol dalam 4 laga terakhir di Liga Inggris. Kembalinya insting tajam Saka dimulai saat melawan Nottingham Forest di pekan 22. Pemain kelahiran London ini mencetak 1 gol untuk membawa Arsenal menang dengan skor 1-2. Di laga berikutnya, Saka kembali mencetak gol ke jala gawang Liverpool. Di akhir laga, performa The Gunners terlalu sulit dibendung The Reds yang tumbang dengan skor 3-1. Saka dan Arsenal semakin tancap gas karena meraih 2 kemenangan beruntun. Melawan West Ham United, Saka tampil lebih tajam dengan mengemas 2 gol. Di pekan 25, Saka meneruskan performa tajamnya saat melawan Burnley. Pemain berusia 22 tahun ini kembali mencatat 2 gol ke gawang The Clarets yang dikawal James Trafford. Gol pertama dicetak Saka lewat eksekusi penalti yang tenang menyasar ke sisi kiri gawang. Sementara gol kedua dicetak sang pemain dengan tendangan keras dari kaki kanannya. Melihat performa cemerlang Saka, Mikel Arteta langsung memberikan apresiasi tinggi. Juru taktik The Gunners ini menyanjung kematangan pemain berusia 22 tahun ini. Kami jarang melihat pemain seperti Saka dalam sepak bola, terutama penyerang dan winger yang bermain sangat konsisten dengan statistik cemerlang. Dan Saka masih bisa berkontribusi lebih banyak lagi, sanjung Arteta. Komentar Mikel Arteta dibuktikan dengan semakin pesatnya perkembangan Bukayo Saka. Sang pemain terus berusaha meningkatkan kemampuannya secara pesat. Salah satunya kemampuan penyelesaian akhir yang semakin tajam sejak 2 musim terakhir. Pemain berjuluk Starboy ini juga selalu meningkatkan perolehan total golnya di setiap musim. Pada musim 2021-2022, Saka mengemas 12 gol dan 7 assist di seluruh kompetisi. Sementara di musim 2022-2023, sang pemain tampil lebih tajam dengan mencatat total 15 gol dan 7 assist. Kontribusi gol dan asisnya juga semakin membaik di musim 2023-2024. Sejauh ini Saka sudah mengoleksi 15 gol dan 13 assist dengan masih menyisakan 13 laga di Liga Inggris. Jumlah ini sudah menyamai torehan gol yang dicatatnya pada musim 2022-2023. Dirinya mampu menjawab tantangan besar dari Arteta yang menuntutnya terus berkembang. Saka harus menjadi pemenang yang ganas. Mentalnya harus lebih tangguh. Sekarang Saka sudah punya kemampuan yang lebih baik. Namun dia harus terus meningkatkan level permainannya, ujar Arteta. Secara statistik, penyelesaian akhir Saka memang meningkat pesat dibanding musim lalu. Konversi peluang, akurasi tendangan, dan jumlah tendangan tepat sasaran sang pemain melonjak. Selain statistik yang mentereng, Saka juga berhasil mempertajam tendangan kaki kanannya. Kaki terlemah sang pemain ini sudah mencetak 4 gol di musim ini. Saka juga mengukir rekor sebagai pemain termuda Arsenal yang mencetak 50 gol di era Premier League. Sang pemain sudah mencetak 53 gol untuk The Gunners dari 211 pertandingan. Sempat mengalami penurunan performa. Sebelum kembali tampil konsisten, penampilan Bukayo Saka sempat loyo dalam beberapa bulan. Pada periode Oktober hingga akhir Desember, sang pemain kesulitan mencetak gol. Sepanjang periode tersebut, Saka hanya mencetak 2 gol dari 12 pertandingan. Dirinya hanya mampu mencetak gol ke gawang Wolverhampton dan Fulham. Permainan Saka bahkan dihujat habis-habisan oleh fans The Gunners saat melawan Fulham. Meskipun mencetak 1 gol, sang pemain tetap gagal menyelamatkan Arsenal dari kekalahan. Performa Saka dinilai sangat buruk karena hanya mencatat 1 tendangan tepat sasaran.
Pemain berusia 22 tahun ini juga membuang satu peluang emas untuk mencetak gol. Faktor kelelahan dinilai jadi biang kerok di balik turunnya ketajaman Saka bersama Arsenal. Sebelumnya Mikel Arteta sempat menantang sang pemain untuk tampil dalam 70 laga di musim ini. Buktinya, sang pemain hanya sekali absen di Liga Inggris musim ini saat menderita cedera hamstring. Kondisi ini sempat dikritik tajam oleh Michael Silvestre selaku mantan pemain Arsenal. Saka bermain terlalu banyak. Parahnya lagi dia bermain di posisi yang membutuhkan lari sprint secara terus-menerus. Dan dia juga sering dilanggar pemain bertahan lawan. Saka tidak diberi cukup waktu untuk beristirahat, tegas Silvestre. Komentar pedas untuk Bukayo Saka juga dilontarkan oleh Rio Ferdinand selaku pundit BT Sport. Saka belum layak disebut pemain kelas dunia. Dia belum menampilkan performa terbaiknya di Liga Champions. Saka adalah pemain bagus, namun dia belum sampai di level kelas dunia, tegas Ferdinand. Komentar Ferdinand ini bisa dilihat lewat statistik Saka di ajang Liga Champions musim ini. Sang pemain baru mengemas 3 gol serta 4 assist dari 5 pertandingan. Catatan ini sebenarnya tidak terlalu buruk untuk pemain yang baru berusia 22 tahun. Selain itu, Saka juga berhasil mengantar The Gunners lolos meyakinkan ke babak 16 besar. Namun, kritikan untuk Saka tidak hanya diucapkan oleh Rio Ferdinand. Pundit Talksport bernama Jamie O'Hara juga ikut mengomentari performa buruk sang pemain. Saya menyukai permainan Saka, pemain kelas dunia. Namun, Saka harus mulai menyesuaikan lagi permainannya. Karena semua lawan sudah mengawalnya dengan 2 pemain. Permainan Saka mulai gampang ditebak, ujar O'Hara. Ambisi membawa Arsenal ke pacuan gelar juara. Kehebatan Bukayo Saka yang kembali bersinar terang juga memberi dampak positif untuk Arsenal. Pasalnya, The Gunners kembali konsisten hingga bersaing di pacuan gelar juara. Arsenal menguntit Liverpool yang berada di puncak klasemen dengan selisih 2 poin. Pasukan Meriam London bahkan menyalip Manchester City yang turun ke peringkat ketiga. Dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris, Arsenal begitu ganas di depan gawang lawan. The Gunners memborbardir gawang lawan dengan gelontoran 20 gol dan hanya kebobolan 3 gol. Mikel Arteta mengakui kalau tim asuhannya sudah kembali masuk perburuan gelar Liga Inggris. Kami berada di persaingan gelar, itu sudah jelas. Kami ingin terus berada di jalur ini. Kami sudah bermain sangat konsisten di musim ini. Jika tidak, kami tidak akan berada di tempat sekarang, ujar Arteta dengan optimis. Selain mengejar gelar Liga Inggris, Arsenal juga masih bersaing di pentas Liga Champions. The Gunners akan bertemu FC Porto di lanjutan babak 16 besar Liga Champions. Terakhir kali Arsenal bermain di babak 16 besar pada Liga Champions musim 2016-2017. Ketika itu The Gunners babak belur dihajar Bayern Munchen dengan agregat 10-2. Namun di musim ini pasukan Meriam London tampil dengan aura yang lebih meyakinkan. Ian Wright selaku mantan pemain Arsenal bahkan mulai optimis dengan peluang menjuarai Liga Champions. Saya akan benar-benar senang jika Arsenal bisa menjuarai Liga Champions. Jika kita sampai ke sana, laga final menghadapi Manchester City, saya percaya Arsenal bisa menang, tegas Wright. Dengan kembalinya performa tajam yang sempat menghilang, apakah ketajaman Bukayo Saka akan mengantarkan Arsenal meraih gelar di musim ini?